Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adimanto, CSN tahun anggaran 2022, gelombang pertama, angkatan 30, kelompok pertama. Di sini saya akan mencoba untuk mereview film dari Jaya dari Timur, Beta Maluku. Saya tidak sendiri, di sini saya akan mengajak dua rekan dari saudara Mas Hikam dan juga dari Mas Alfian. Mengenai review film tersebut, saya ingin berbincang dengan Mas Hikam dulu ya. Coba Mas Hikam gambarkan keanekaragaman yang ada di dalam film tersebut. Baik, Mas Hadi. Perkenalkan nama saya Manung Hikam, CSN tahun anggaran 2022 dari kelompok 1 angkatan 30. Sebelumnya saya ingin mereview sedikit ya. Film Timur Maluku, seorang bernama Sani dari Ambon, Maluku, yang ingin membentuk suatu tim sepak bola dan ingin memajukan tim sepak bola tersebut. Tetapi mengenai hal itu, Sani mendapatkan kendala ataupun rintangan-rintangan seperti ekonomi, konflik seperti ataupun biaya atau antar umat dari kisah nyata dan mengambil latar konflik dari Ambon tahun 2000 dan umat beragama atau perpecahan agama. Dalam hal ini, si Sani ingin memajukan timnya dan ingin mengubah mindset anak-anak pada waktu itu agar tidak terjadi trauma. Tim sepak bolanya memenangkan tim juara nasional. Dan sebelumnya itu Sani juga merupakan mantan atlet U15 pada kala itu. Dan untuk keanekaragaman ataupun budaya yang dapat kita ambil dari film tersebut, menurut saya adanya perbedaan ataupun keanekaragaman agama yang ada di Indonesia ini harus kita toleransi, harus kita hormati antara umat beragama ataupun budaya yang satu dengan budaya yang lain. Tidak adanya diskriminatif, tidak adanya yang ini Islam, ini Kristen, ataupun ini daerah sini, ini daerah situ. Seperti itu, Mas Adi. Untuk strategi membangun harmoni, menurut Mas Alfian sendiri? Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alfian Masa Hidayat, angkatan 30, gelombang 1 kelompok 1, peserta Lansar CPNS 2022. Untuk strategi, kita dapat berikan toleransi dan tolong-menolong tanpa melihat suku, ras, agama, dan budaya. Mereka bersatu untuk mewujudkan harapan mereka menjuarai sepak bola nasional dan mengharumkan nama Maluku. Kemudian harus mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Kemudian yang terpenting, walaupun negara tidak hadir, masyarakat bisa menjadi solusi sendiri dalam mengatasi konflik sosial. Dan kita lihat dari film Jaya dari Timur, Beta Maluku sendiri, Sani Tawainela membawa anak-anak untuk membentuk tim sepak bola. Perjuangannya cukup berat karena di Maluku dulu terjadi konflik agama. Jadi kita bisa ikut menyaksikan bagaimana perselisihan, kebencian, dan dendam dihilangkan untuk mencapai persatuan dan tujuan bersama. Mungkin seperti itu, Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya berasal dari kelompok 1 akan mereview tentang video Laskar Pelangi. Dan saya bersama saudara Alif yang juga berasal dari kelompok 1.
sini saya akan bertanya langsung dengan saudara Alif mengenai video Laskar Pelangi. Bagaimana saudara? Apakah sudah pernah menonton video Laskar Pelangi? Ya, film Laskar Pelangi saya pernah menonton. Dulu ketika di TV saya pernah menonton juga. Kemudian di YouTube juga pernah saya tonton juga. Bisakah diceritakan sedikit tentang video Laskar Pelangi tersebut? Barangkali para penonton, teman-teman belum mengetahui video tersebut. Silahkan. Oke, film ya. Film Laskar Pelangi itu adalah film yang menceritakan mengenai sekumpulan anak yang beredar di daerah Belitung, tepatnya pada tahun 1974. Di dalam film tersebut menceritakan mengenai perjuangan 10 orang anak yang nantinya diberi nama Laskar Pelangi. Mereka sangat luar biasa sekali dalam menempuh pendidikan, walaupun dengan keterbatasan fasilitas. Yang mana di sekolah mereka itu namanya adalah sekolah SD Muhammadiyah Kantong. Itu adalah SD yang fasilitasnya sangat kurang sekali. Kelasnya hanya 1, kemudian gurunya pun cuma 3 kelas 1, 2, jadi 2. Walaupun dengan keterbatasan yang mereka miliki, tetapi mereka tidak malas semangat dalam belajar dan terus berprestasi. Buktinya di film tersebut dijelaskan atau diceritakan mereka berhasil memperoleh juara 1 festival antar sekolah. Kemudian perwakilan dari mereka juga mendapatkan juara 1 lomba cerdas cermat tingkat kecamatan. Mereka dapatkan semua itu selain dari jerih payah mereka belajar, dan juga ada peran dari guru mereka yang sangat besar. Seperti itu mengenai sedikit cerita mengenai film Laskar Pelangi. Sangat menarik bukan teman-teman? Mari kita bertanya-tanya tentang film tersebut pada saudara Alif. Menurut saudara Alif, tadi menyebutkan keanekaragaman yang berbeda. Menurut Anda, apa saja keanekaragaman dari film tersebut? Baik, keanekaragaman yang terdapat di film Laskar Pelangi, yang pertama adalah keanekaragaman mengenai latar belakang keluarga. Di dalam film diceritakan keluarga dari anak-anak tersebut memiliki latar belakang yang berbeda dari segi pekerjaan. Ada yang berasal dari keluarga nelayan, ada yang berasal dari keluarga kuli di pabrik timah, pada tahun itu ada pabrik timah. Kemudian ada juga yang berasal dari keluarga pedagang di pasar, seperti itu. Kemudian selain dari latar belakang keluarga, pekerjaan keluarga, ada juga latar belakang agama. Ada yang beragama Islam, kemudian ada yang beragama Nasrani. Di dalam scan itu memperlihatkan keberagaman seorang anak beragama Nasrani bersekolah di SD Muhammadiyah. Itu tepatnya setelah menang festival itu ada seorang anak bernama Pro. Mungkin itu ada keberagaman yang ada. Sangat banyak sekali ya teman-teman tentang keanekaragaman dari film tersebut. Lalu bagaimanakah anak-anak tersebut menjaga kekompakan untuk mencapai pendidikan yang sangat tinggi? Oke, untuk menjaga kekompakan supaya tetap harmonis ya dalam berbelajar. Yang pertama, mereka saling membantu. Contohnya pada saat mengikuti perlombaan festival, mereka saling membantu membuat kostum yang sangat sederhana sekali, berasal dari daun, kemudian disatukan menjadi sebuah kostum ala suku Asmat. Kemudian berkat kerjasama sehingga menimbulkan rasa harmonis, mereka merasa saling memiliki. Kemudian mereka menggunakan itu ketika lomba, dengan ditambah dengan tarian-tarian ala suku Asmat, mereka juara. Menurut saya itu saling menolong satu sama lain sehingga dapat menimbulkan rasa harmonis dalam film tersebut. Tuh, saya. Ya, terima kasih saudara Alif. Jadi dari apa yang disampaikan saudara Alif dapat saya simpulkan yaitu
di berbagai keanekaragaman yang ada di Indonesia ini, kita harus saling menjaganya. Dan kita harus juga mencari semangat tinggi untuk pendidikan di masa depan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.